Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ilmu Kalam ingin menyampaikan sebuah materi dari tokoh Muhammad Abduh dengan pemikirannya serta alirannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Putra dengan NIM 245241054. Saya Zara Ramadhani dengan NIM 245241088. Saya Aurel Nasmulasi dengan NIM 245241057. Untuk materinya di selanjutnya. Untuk materi yang pertama yaitu biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mahalat Nasr, Mesir. Ia hafal Al-Quran pada usia 12 tahun dan belajar di Masjid Ahmadi di Tanta. Setelah merasa tidak puas dengan pendidikan di sana, ia melanjutkan studi di Al-Azhar dan mendalami filsafat serta teologi Mu'tazilah. Abduh bertemu Jamal al-Din dan al-Afghani pada tahun 1869 yang mempengaruhi pemikirannya. Ia mengajar di Dar al-Ulum dan Al-Azhar. Memperkenalkan reformasi pendidikan, tetapi diusir dari Mesir karena sikap politiknya. Setelah diasingkan, ia bergabung dengan Al-Afghani di Paris dan mendirikan organisasi Al-Urwat Al-Wuthqa. Kembali ke Mesir pada tahun 1888, Abduh menjadi anggota Dewan Administratif Al-Azhar dan diangkat sebagai Mufti Mesir pada tahun 1895. Ia terus memperjuangkan reformasi pendidikan dan sistem pengadilan agama hingga wafat pada tanggal 11 Juli 1905. Selanjutnya, aliran Muhammad Abduh. Aliran modernisme sejalan dengan aliran Mu'tazilah. Aliran modernisme Islam merupakan paham atau gerakan yang bertujuan merevisi dan mengoreksi nilai-nilai ajaran Islam agar sesuai dengan kebutuhan serta pengembangan zaman modern. Bukan berarti menciptakan Islam baru, tetapi memperbarui cara memahami dan mempraktikkan Islam sesuai konteks masa kini. Setelah itu, prinsip utama modernisme adalah penolakan terhadap taklid dan mendorong ijtihad. Muhammad Abduh menekankan pentingnya rasionalitas dalam teologi Islam serta pentingnya merujuk langsung pada Al-Quran dan hadis demi pemahaman yang lebih relevan dengan zaman. Aliran Abduh jalan dengan kaum Mu'tazilah dalam hal interpretasi wahyu. Meskipun tetap menganggap wahyu sebagai landasan awal, Abduh juga percaya bahwa Tuhan tidak berkehendak sewenang-wenang dan bahwa pengetahuan tentang Tuhan dapat diperoleh melalui akal. Selanjutnya yaitu pemikiran. Muhammad Abduh menekankan bahwa manusia memiliki daya pikir dan kebebasan memilih sebagai sifat dasar. Ia berpendapat bahwa akal dan wahyu harus digunakan secara bersamaan untuk memahami tauhid. Abduh yang menjabat sebagai mufti Mesir berfokus pada reformasi pemikiran Islam dan menganggap bahwa akal memiliki peran penting dalam teologi. Pemikiran teologi Muhammad Abduh adalah membebaskan umat Islam dari kemunduran dan keterbelakangan dengan membuka kembali pintu ihtijaj, menekankan peran akal sebagai penafsir wahyu dan kembali kepada kemurnian ajaran Islam yang rasional. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan adalah membebaskan umat dari taklid atau peniruan buta dan membangun fondasi pengetahuan yang kuat melalui pendidikan yang rasional dan inklusif dengan tetap menjaga identitas Islam. Selanjutnya, kontribusi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memberikan kontribusi penting pada kehidupan beragama di Nusantara melalui pemikiran modernisme Islam yang menekankan rasionalitas dan ijtihad serta menolak taklid. Ia mendorong reformasi pendidikan Islam dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama, membentuk generasi kritis dan terdidik. Pemikirannya juga memperkuat kesadaran sosial dan tanggung jawab umat Islam sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme yang mengaitkan identitas keagamaan dengan cinta tanah air. Dengan pendekatan rasional dan kontekstual terhadap ajaran Islam, Abduh membantu mengangkat kualitas pemahaman agama dan peran aktif umat dalam masyarakat Nusantara. Selanjutnya, contoh nyata penerapan toleransi beragama berdasarkan ajaran atau pemikiran Muhammad Abduh di Nusantara, yaitu kebebasan beragama dan menolak paksaan. Muhammad Abduh menyatakan larangan
pemaksaan kehendak pada orang lain terkait dengan agama. Muhammad Abduh sangat menekankan prinsip yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam tafsiran Muhammad Abduh, toleransi berarti sifat saling menghormati dan menghargai keyakinan tanpa ada paksaan. Contoh nyatanya yaitu hidup berdampingan secara damai. Dalam masyarakat Indonesia, pemikiran Abduh mendorong umat muslim untuk tidak memaksakan keyakinan mereka kepada non-muslim, ataupun sebaliknya. Mereka harus menghormati pilihan agama orang lain dan hidup berdampingan dalam harmoni. Cukup sekian dari kelompok kami, dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.